Sia jempol ko Pak, jempol ko pemimpin, jempol ko penguasa, jempol ko presiden, jempol ko menteri. Kini sedang viral jempol Pak Menteri itu Pak. Kalau lah macuangan jempolnya, itulah mantap kerajonya itu. Siapa Pak? Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa. Kata Prabowo Pak, sebulan kinerja Menteri Keuangan ke setara jo setahun kinerja pemerintahan Prabowo gitu. Dek santiangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita persembahkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah. Menjadi hamba Allah yang bersyukur itu banyak orang yang tak taluk Pak. Sebab orang bersyukur itu harus menjaliak ke bawah. Tapi banyak dari manusia itu yang menjaliak ke atas saja. Kalau orang yang bersyukur itu menjaliak ke bawah. Nyalah punya itu, alhamdulillah ya Allah. Laya do tu ambo. Kok pulang kampung ke Solo, pulang kampung ke Payakumbuh, pulang kampung ke Padang, ke Painan dan lain sebagainya. Membawa keluarga, tiba hujan, alhamdulillah lain tak kena hujan. Sebab tetangga ambo sebelah sepeda motor yang nyepunyuk. Ambo alhamdulillah laya do tu. Kalau orang yang pakai motor tentunya bersyukur pula je caranya. Alhamdulillah ya Allah, laya do sepeda motor ambo. Masih tak aja kian kemari. Kok ada orang gaek nan kadi silau ke kampung masih bisa dikaja aja motor. Kok hujan bana hari lay ada mantel. Alhamdulillah lay tepek waktu lay bisa capek tibuk. Mencaliak ke bawah. Sebab alhamdulillah ya Allah tetangga ambo tak ada motornya, tak ada lah dotonya. Sepeda yang punya. Sehingga kian kemari kok lay tagagehnya mengayuh sepeda lah. Dan punya sepeda, alhamdulillah, dia mencaliaklah ke bawah. Tangga ambo kian kemarinya jalan kaki saja. Tak ada kenderaan yang kena tumpangi. Alhamdulillah, yang tak punya sepeda tapi masih bisa jalan kaki, bersyukur je Pak. Alhamdulillah ya Allah, masih sehat ambo, masih bisa jalan kaki. Teragak kamu saji Mardiah, bisa mau sampai ke Mardiah berjamaah. Teragak kamu saji jihad, ambo bisa kamu saji jihad berjalan kaki. Teragak kamu saji tauhid, ambo bisa kamu saji tauhid. Teragak kamu saji Muhammadiyah, ambo bisa jalan kaki ke sini. Lantaran kaki masih sehat. Sebab banyak pasien-pasien di rumah sakit itu Pak, namuahnya membayi bara saja, asal bisa sehat. Jangan berjalan keluar rumah sakit Pak, ke kamar mandi bapapah. Adonan bapangku, adonan dibantu je kursi roda. Rindu akan sehat supaya bisa berjalan. Alhamdulillah, awak yang sampai kamu saji ko diberikan nikmat sehat oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur awak setiap waktu. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Landasan kajian zuhur kita siang kini surah Ali Imran ayat 103. Pendek saja wak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ba'a mangko mudah dirusak awak umat Islam di Indonesia ko lantaran maraso individualis kini Pak. Rasa persatuan dan kesatuan itu tidak dolek. Sehingga
Kalau lendak menggaduh awak, orang sebelah rumah kok cekak surang lah. Sehingga rasa kepedulian sosial itu tak boleh kini. Anak merokok di sekolah, di tempel yang dek gurunya, guru lah masuk penjara dia. Orang bercakap di pasar, awak melarai, awak lengkanai jadinya. Persatuan dan kesatuan itulah buyar. Sehingga Nabi wanti-wanti jauh-jauh hari, umat Islam nanti di akhir zaman bagaikan buih di tepi pantai. Jumlahnya banyak, Pak. Tapi tidak ada dayanya. Tiba ombak, tiba gelombang, kan hampir-hampiran saja. Untuk itulah umat Islam akhir zaman. Maka pasal Nabi Muhammad SAW, al-mu'minuna kal yadain. Orang mukmin itu bagaikan dua tangan. Kalau kanai luko sebelah kida nan kanan, tidak diminta, diubeknya surang. Digigit rangi tangan kanan, tangan kida nyo tapuk rangi itu surang. Tanpa diminta, nyo membantu. Jadi seperti dua tangan, jan bentuk dua mata, kata Nabi. Dua mata tu Pak, nyo sebelah rumah, batang hidung pembatihnya. Kok sakit kanan, sakit surang selah, nan kida tak mau tahu. Kok sakit kida, sakit surang selah, nan kanan aniang saja. Kan banyak adola awak yang bertetangga bentuk itu. Mudah-mudahan awak lendak dengan bentuk itu. Awan terjadi di sebelah rumah, katu hati selah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dianalogikan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di tangan awakku kan ada 5 jarinya. Kalau menggenggam kelima-limanya, satu kelima-limanya jadi tinju. Apa baban dan barek pasti bisa dipikul, bisa dijinjiang. Itu makanya orang Minang menyebutkan ringan semua dijinjiang, barek semua dipikul. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ampu, Pak, jempol. Sia jempol ko, Pak? Jempol ko pemimpin. Jempol ko penguasa. Jempol ko presiden. Jempol ko menteri. Ini sedang viral jempol Pak Menteri itu, Pak. Kalau lah macuangan jempolnya, itulah mantap kerajonya itu. Siapa, Pak? Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa. Kata Prabowo, Pak, sebulan kinerja Menteri Keuangan ke setara jo setahun kinerja pemerintahan Prabowo gitu. Dek santiangnya. Hanya tiok berfoto, tiok di wawancara di wartawan pasti nyocongan jempol. Dan orangnya ramah. Kalau pemimpin lah macongan jempol ke anak buahnya, aman lah urusan itu. Kalau wali kota macongan jempol ke bawahannya, berartilah mantap lah itu. Kalau kepala rumah tangga lah macongan jempol ke anak-anaknya, berartilah oke lah urusan itu. Jadi jempol ko urusan kepemimpinan, Pak. Yang kedua, ada tunjuk, Pak. Jari telunjuk, kau tukang tunjuk-tunjuk lah, Pak. Sianan tukang tunjuk-tunjuk itu orang nama pitih, Pak. Orang-orang dermawan, para donatur, ini orang nama pitih lah. Minta tolong cik bangunkan rumah ibadah, aku pitih. Minta tolong cik geser roto tu, aku pembeli minyak. Minta tolong cik antar nambah ke situ, aku ongkos. Itu kerajaan tunjuk tu, Pak. Orang-orang kaya yang dermawan, musaji ko tagak lantaran ado donaturnya. Ada orang yang menyisihkan sebagian rasakinya. Itu tunjuk tu. Yang ketiga, yang jari di tengah ke, Pak. Jari tengah ke letaknya indak ke suo, indak ke kida. Letaknya tengah-tengah, Pak. Indak memihak ke kida, indak memihak ke kanan. Posisinya di tengah-tengah. Siapa tu? Kalau di negari, yo nini mamak lah itu. Nankan menyelesaikan perkara anak kemanakannya di tengah kampung. Menyelesaikan dan kusui, manjanihan dan karuah. Sama jo mailo banang dalam tapuang ya, Pak ya. Banang tailo, tapuang tak berserak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbangsa dan bernegara, dan di tengah ko siapa kerajaannya polisi mendamaikan, melerai, hakim, jaksa, pengacara, pokoknya menyelesaikan urusan, menyelesaikan perkara, bukan malah membuat perkara. Konan di tengah-tengah menjalankan tupoksinya masing-masing. Yang kampe jari manih, Pak. Jari manih ko biasanya dipasang cincin di situ. Kok ada wak meli cincin, posisinya di jari manih. Siapa tu jari manih, Pak? Pemuda dan pemudi.
pagar nagari tengah kampung, itunya pemuda. Sebab nan karundo tu yo nan tagok-tagok pak. Umur 50 tahun kate, mungkin lai cik-cik tapi tak bisa dipasuat. Nan karundo menjago nagari ko pasti nan mudu-mudu, nan bujang-bujang, nan bagak-bagak, nan gagah-gagah. Itunya pemuda dan pemudi pagar nagari tengah kampung. Jari manih, masa yang paling indah itulah masa muda pak. Kemudian yang terakhir kelingkiang. Kelingkiang tu siapa? Kelingkiang tu ibu-ibu bundo kandung pak. Itunya limpapeh rumah nang gadang tu. Yang kan mendidik anak kemenakan awak ketikanya duduk di rumah gadang tu keraja bundo kandung. Tapi hati-hati pak. Pemimpin bisa kalah ketika wasobok je bundo kandung. Pemimpin bisa kalah ketika wasobok je padusi. Kecik ibu-ibu tu pak. Orang sebelah lah ganti otonya. Apa kan lai kabak di kantor itu. Pak kau tak talaki avanza baru cik. Hati-hati. Kalau nafsu diperturutkan rusak pemimpin gara-gara padusi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya mantap, donaturnya ado, orang panangah nan kemanyalasen perkara selesai. Pemuda-pemudinya sayo sekato, ibu-ibu bundo kandung pemuda-pemudi nan padusi di tengah negarinya iyo bentuk itu pula. Insya-Allah turun rahmat Allah menjadi negari yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika mengepalnya menyatu kelimo-limonya tu, apapun baban nan bare insya-Allah bisa dijinjak. Tapi cuba karajo surang-surang. Tunjuk sajalah misalnya Pak. Isi ayat itu dalam MB panua. Tatianglah jo tunjuk. Ndak takilia tunjuk tu takilia. Apoleh jo kelingkiang ndak talok. Tapi kalau diganggam jo kelimo-limonya, insya-Allah sabare baban bisa diselesaikan. Apapun persoalan di tengah rumah tangga, di tengah negari insya-Allah bisa diselesaikan. Nan pokok ukhuwah. Dan pokok persatuan dan kesatuan jangan namuh dipacah-pacah cuman gara-gara beda pilihan, cuman gara-gara ini dan itu. Mudah-mudahan negari kita kok diturunkan rahmat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.